Shalom, selamat berjumpa jemaat Tuhan yang kekasih dimanapun saudara-saudara berada. Kita kembali diperjumpakan oleh Tuhan melalui Renungan Harian Toraya, edisi Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020. Kiranya kita boleh mempersiapkan bahan bacaan kita pada saat ini. Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan agar Tuhan menuntun kita melalui kekuatan Roh Kudus. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, boleh mempertemukan kami lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi kali ini. Kami yakin dan percaya Tuhan mau berkata-kata kepada kami melalui perenungan kami hari ini. Dan saat ini kami mau mendasari renungan kami dengan firman Tuhan. Kiranya Engkau menguatkan kami melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kami semua yang akan mendengarkannya ya Tuhan, kiranya dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, bersabdalah, kami berdoa kepadamu beralaskan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Amin. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kemerdekaan Kristen. Firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia, sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengeberikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, Renungan Harian Toraya pada saat ini diberi satu tema, yaitu merdeka. Batulan bahasa Toraya di kuah tilendok. Merdeka diartikan bebas, berdiri sendiri, bebas dari tuntutan dan tidak terikat. Kemerdekaan adalah harapan setiap orang. Dan merdeka dari hidup yang terbeban kepada kehidupan yang lebih baik tentu menjadi dambaan semua orang.
Tetapi rupanya ada juga sekelompok orang yang salah memahami kemerdekaan sebagai kesempatan untuk berbuat apa saja yang dikehendakinya menurut kemauan hatinya sendiri, tanpa kemudian mau memperhatikan hak-hak orang lain. Nah, saudara-saudara yang kekasih, surat Paulus kepada jemaat di Galatia pada saat ini memperingatkan agar tidak salah dalam memahami kemerdekaan di dalam Kristus. Menerima kasih karunia berarti tidak lagi menantikan pembenaran hukum Taurat. Rupanya beberapa anggota jemaat di Galatia telah mengganti iman mereka kepada Kristus dengan iman kepada upacara-upacara legalistik dari hukum Taurat. Firman Tuhan menyatakan bahwa mereka sudah berada di luar kasih karunia dan kemudian mereka meninggalkan prinsip kasih karunia Allah yang membawa hidup dan keselamatan di dalam diri mereka. Hal ini berarti hubungan dengan Kristus ditiadakan dan tidak lagi tinggal di dalam Kristus. Orang-orang yang mengajarkan pembenaran oleh hukum Taurat diibaratkan seperti ragi bahwa sekalipun sedikit tetapi ternyata dapat merusak keseluruhan adonan. Kemerdekaan yang kita peroleh di dalam Kristus itu sangat mahal, karena Kristus harus membayarnya dengan nyawanya sendiri. Untuk menerima dan menjalani semua itu, kita memerlukan iman. Iman yang menyelamatkan adalah iman kepada Juru Selamat. Iman adalah dasar hidup yang bisa dinyatakan dalam perbuatan dan kasih. Hidup baru orang percaya digenapi dalam kasih sehingga menghasilkan buah Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita saat ini untuk dapat hidup sebagai orang-orang yang merdeka karena Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Jika kami boleh menikmati kemerdekaan oleh karena Kristus yang memerdekakan kami melalui pengorbanannya, maka di dalam iman dan pengharapan yang senantiasa kami gantungkan kepadamu ya Allah, kuatkan kami untuk menjalani hidup kami yang merdeka itu di dalam respon yang tepat atas kemerdekaan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Di dalam kasih, di dalam iman, di dalam pengharapan, kiranya semuanya itu ya Tuhan dapat kami lakukan dalam hidup kami oleh karena kami senantiasa bergantung kepada Allah sendiri. Kiranya Engkau menguatkan kami melalui firman-Mu hari ini untuk senantiasa hidup sebagai orang-orang merdeka karena penebusan melalui Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu, berdoa kepadamu, beralaskan kasih anak-Mu Yesus Kristus yang telah memerdekakan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.